Kalau kita sudah punya niat karena Allah, kata Rasulullah, Allah yang membantu proses akhirnya itu menjadi sempurna itu kalau sudah niatkan karena Allah. Makanya saya terinspirasi dengan sebuah kisah nyata itu di Surabaya, ada tukang becak bisa haji. Padahal pemasukan dia tidaklah seberapa. Dia genjot itu kemudian becaknya setiap waktunya. Pendapatannya berapa sih Pak tukang becak, apalagi hari ini sudah ada Gojek dan Grab. Saat itu belum ada sih, tapi sedikit. Tapi dia punya satu kebaikan, yaitu dia mengikhlaskan setiap hari Jumat untuk tidak memungut biaya. Dan ternyata bapak tukang becak ini, cita-cita yang belum dia dapatkan itu apa? Dia ingin jadi tamunya Allah, dilihatin Ka'bah setiap waktunya Pak. Lu dilalahnya itu Allah yang ngatur, itu sesuatu yang tidak pernah mampu dicerna oleh logika. Lu pas pada satu waktu dia kemudian hari Jumat, dia kemudian ada orang yang pengen naik becak. Ternyata orang kaya raya yang sudah bosen naik mobil mewah, tiba-tiba dia pengen mengulang memorinya ketika dulu kecil naik becak. Naik becak, turun dari becak akan dibayar. Tukang becaknya ngomong, maaf Pak, ini kalau hari Jumat saya gratiskan. Loh kenapa Pak? Kan Bapak kemudian tadi micu pedalnya kan berat. Enggak Pak, itu infak saya hari Jumat, sedekah saya begitu. Ternyuh Pak orang kaya ini, kemudian akhirnya dia ngomong sama ajudannya, cari rumahnya orang itu, langsung diberikan fasilitas untuk haji bersama dengan seluruh keluarganya. Itu orang yang kalau sudah menanamkan karena Allah, niat itu Allah yang kemudian menjadikan dia berangkat. Bisa jadi Pak, ada di antara bapak dan ibu saya, pemasukan kita itu tidak seberapa. Saya masih ingat betul dulu ketika pertama kali saya umroh, tabungan saya itu yang tidak cukup untuk melaksanakan umroh. Loh kok tiba-tiba tengah malam tiba-tiba saya ditelepon, ditanya sama seseorang, Ustadz sudah pernah umroh belum Pak? Gimana kalau kemudian beberapa hari lagi antum berangkat, saya sudah mengaturnya, bisa nggak hari-hari ini untuk kemudian umroh? Saya tengah malam Pak, jam 10 malam saya ditelepon. Padahal saya kalau ngelihat beliau, kelihatannya itu orangnya cuek sama saya kalau kajian di masjid itu. Habis kajian ya sudah langsung pergi gitu. Tapi tiba-tiba nelpon, tiba-tiba kemudian akhirnya berangkat. Ada contoh lagi Pak, driver saya yang setia saya itu, yang ikhwan yang nemenin saya untuk nyetirin mobil. Lu tiba-tiba kemudian ada jamaah ibu-ibu itu nanya, itu ikhwan yang sering ngantar antum itu sudah umrah atau belum? Belum Bu, sudah Ustadz umrohkan, saya ngantor semuanya. Padahal dia juga nggak kenal, kenalnya dia itu ya karena ngelihat beliau itu nganterin saya, ketika saya turun mobil dilihat yang nganterkan itu saja orangnya. Loh kemudian ya ada yang umrohkan walaupun nggak kenal Pak. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati sebuah intasdiqillaha yasduka. Orang itu kalau niatnya benar karena Allah, Allah yang akan benarkan niatnya itu. Allah yang menyelesaikan proses akhirnya. Hadis ini tuh efeknya luar biasa Pak dalam kehidupan Pak. Saya disinilah akhirnya bisa jawab kenapa ya ada ustadz cuma tamatan mu'alimin tapi bisa punya pondok ribuan santri. Ada teman saya S2, S3 di Madinah, di Mekah, tapi kemudian sampai bertahun-tahun tidak punya pondok. Ternyata walaupun cuma tamatan aliyah, mungkin niat yang dia tanamkan, saya ingin punya pondok pesantren untuk kemudian anak-anak belajar agama, niat itu ditanam dengan ikhlas, Allah yang membantu proses akhirnya. Inilah jawaban dari pertanyaan saya Pak, ketika saya punya seorang ustadz tahfidz menghafalkan Quran, ustadz saya itu buta. Padahal buta itu susah untuk menghafalkan Al-Quran karena prosesnya harus 2 kali, yaitu kemudian dia dengerin dulu, karena ketika dulu dia menghafalkan Quran belum ada Al-Quran Braille sebagaimana hari ini. Dia dengerin dulu, dia dengerin diulang-ulang, kemudian baru masuk ke kemudian ini baru dihafalkan. Tapi hafal Quran Pak. Kenapa ada tukang becak bisa melaksanakan haji walaupun secara kalkulasi hitam di atas putih narasi kita apa? Akal kita itu tidak nyambung ketika dia bisa melaksanakan haji. Loh kalau sudah benar niatnya, Allah itu menyelesaikan proses akhirnya. Lah itu yang kita harus mengerti dan itu harus kita pahami betul-betul itu. Makanya yang kita harus pahami bukan uang yang menjadikan kita bisa umroh dan haji. Banyak ada orang yang mereka gajinya 30 juta, lo ndak umroh, tapi bisa ke Hong Kong, tapi bisa ke Singapura, tapi dia bisa ke Thailand, bisa ke Vietnam, tapi umrah aja ndak bisa. Kenapa? Tidak dipanggil oleh Allah ketika hatinya